Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Ketua dan pengurus Yayasan Nurul Ilmi dan seluruh jajarannya, utamanya pembina Yayasan Nurul Ilmi Hadratus Syekh Ustaz Jasrul, para pimpinan dan kepala sekolah baik SD, SMA, dan SMA, para wali murid, wali santri, orang tua murid. Tanpa saya menyebutkan satu persatu, para santri, para anak-anak semuanya, dan secara umum keluarga besar yayasan dan sekolah di Nurul Ilmi Jambi ini. Sekolah menengah pertama dan atas bahkan SD, tapi terpadu ini bedanya. Pertama, saya izinkan menyampaikan salam Bapak Gubernur. Beliau tidak dapat bersama dengan kita pada hari ini karena memang beliau kesibukannya sungguh amat sangat luar biasa. Kalau saya hari ini mungkin paling 6 Ustaz, tapi beliau saya yakin lipat 2 itu. Dan beliau nanti akan ke daerah setelah pulang tadi pagi dari Jakarta. Selama beliau dan tidak ada salahnya kami berharap mohon doanya. Mudah-mudahan beliau, Bapak Gubernur, diberikan kesehatan lahir batin kuat, jasmani rohani, sabar, tawakal di dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan amanah yang kita tahu, kita yakini amanah ini adalah bukan saja dari masyarakat tapi juga tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa Ustaz, kalau Pak Gubernur didoakan, tolong doakan juga Wakil Gubernur sehat jasmani rohani. Saya hari ini alhamdulillah ditemani oleh teman-teman rekan-rekan kami yang saya tahu persis beliau insya Allah ikhlas Ustaz. Ada yang mendahului saya tadi,
Pertama adalah Bapak Kadis Kelautan dan Perikanan. Tegak dikit, Pak. Saya tidak tahu persis apakah ada nanti suatu saat cepat atau lambat yang bisa disumbangkan oleh Kadis Kelautan dan Perikanan. Umpamanya mau ternak atau mau apa, miaro ikan, hubungi saja beliau. Juga Bapak Azrin, beliau adalah Bapak Kelautan dari Pak Tema Wisman. Kemudian Kepala Balit Bangda Bapak Azrin, masih muda sekali ini. Penelitian dan sebagainya beliau urusannya. Mudah-mudahan apapun jabatan beliau kesini, mudah-mudahan juga ada kesiapan paling tidak mendoakan dan mendukung yayasan dan sekolah terpadu kita ini. Tiga, Bapak Haryanto, Biro Organisasi. Dan yang keempat lah ini, beliau adalah Bapak Muktamar Hamdi. Insya Allah kalau urusan pesantren, sekolah, masjid, biolah yang ngurusnya ini. Tidak perlu ke wakil gubernur lagi, Pak. Beliau adalah Karokes Ramas Provinsi Jambi. Mudah-mudahan kehadiran kami ini walaupun saya tahu ada mengecewakan, terlambat dan sebagainya, dan juga saya tidak sebutkan alasannya, mohon jangan dimasalahkan. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berterima kasih kepada pondok pesantren, kepada sekolah-sekolah, mohon maaf, latar belakang Islam seperti ini atau apapun namanya, baik sekolah umum atau namanya. Terima kasih, kenapa? Karena bahkan sebelum program buku gubernur yang periode ini juga sudah jauh-jauh hari ini sudah ada. Saya ingin katakan teman-teman, saya ulangi, kenapa bersyukur, terima kasih. Kita di dalam misi kita itu adalah, kalau visinya mantap, misinya pertama adalah memantapkan tata kelola pemerintahan. Oke. Kelihatannya tidak nyambung dengan urusan sekolah-sekolah umum agama. Saya pastikan ada sambungannya itu. Nanti siapa tahu nanti setahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan nanti mereka inilah yang akan menggantikan kita nanti. Kedua, persoalan meningkatkan ekonomi masyarakat dan daerah, dan yang ketiga adalah memantapkan sumber daya manusia. Pak Karo, Pak Kadis, mohon maaf saya lancang ini ya. Saya berani mengatakan, mudah-mudahan tidak salah, kalau salah saya mohon ampun kepada Allah. Sumber daya yang mantap itu bukan soal casingnya, potongannya, bahkan pakaiannya, bahkan potongannya apanya, tidak, tapi harus ada hal-hal yang memang untuk menjadikan ciri dia adalah mantap. Dan mantapnya insya Allah siap menggantikan kita ini, baik urusan dunia insya Allah sampai ke akhirat. Kenapa? Karena kami yakin, kalau ada istilah yang sering saya sampaikan, tidak akan ada nanti kesiapan yang betul-betul siap bagi penerus kita ini kalau tidak dia memiliki 4, 5 bahkan 6, tapi paling tidak dia memiliki, berusaha pula mengembangkan, meningkatkan kecerdasan intelektualnya. Dari cerdasnya intelektual ini insya Allah akan dapat dikembangkan berbagai ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam pembangunan, bahkan secara umum dunia dan akhirat ini. Kita tahu bahwa Nabi Adam itu kelebihan dari malaikat. Kalau ditanya pintar mana anak-anak malaikat dengan Nabi Adam? Pintar mana? Siapa berani mengatakan pintar malaikat?
Kita harus katakan soal pintarnya adalah pintar Nabi Adam, dan kita adalah anak cucu Adam. Berarti jangan ragu malaikat dengan kita pintar kita. Tapi ternyata dalam kehidupan ini, dalam rangka membangun diri, keluarga, masyarakat, apalagi bangsa ini, apalagi agama, tidak cukup dengan cerdas intelektualnya, tidak cukup dengan pintarnya. Sering saya katakan dan mendengar nyambung daripada petuah para guru kita. Mohon maaf Ustaz ceramah dikit saja. Orang yang pintar belum tentu benar. Karena memang manusia ini mau pintar mau apa tidak pernah lepas dari kesalahan dan kehilapan. Maka belum pasti dia akan menjadi benar kalau standarnya hanya ukuran pintar. Pakar orkestra kayak yoyonan, betul. Apalagi kalau ditakakan dia pintar benar tapi juga belum tentu beruntung dalam ukuran manusia. Maka oleh karena itu kecerdasan emosionalnya harus penting. Hatinya akan teguh, ulet, sabar, tawakal, dan ini adalah diisi dengan, dibekali dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukupkah itu? Enggak. Karena bagaimanapun kecerdasan spiritual harus dimiliki, karena manusia harus sadar betul semuanya adalah penentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketergantungan dengan sang ghaib, maha ghaib, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajibannya adalah santri-santri termasuk kita ini di samping ikhtiar dalam berusaha apapun disertai dengan munajat doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada di sini. Cukupkah itu? Belum. Karena hubungan kita ini tidak hanya cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga adalah hubungan kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas adalah kecerdasan sosial kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, utamanya teman-teman dari yayasan, dari sekolah SD, SMP, SMA. Oleh karena itulah tidak berlebihan kalau kami ulangi bersyukur, terima kasih kepada lembaga-lembaga pendidikan baik pesantren, madrasah, termasuk sekolah-sekolah ini baik agama atau umum, karena dari sanalah akan tercipta namanya sumber daya manusia yang mantap. Walaupun tentu juga belum cukup, tapi artinya harus ada sehat fisiknya, mantap pendidikannya, syukur-syukur nanti adalah mantap secara ekonomi. Tidak salah saya kalau mantap ekonomi, Ustaz. Karena kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja orang miskin papa, hampir-hampir dia bukan kufur kafir, tapi adalah mengingkari aturan-aturan Allah, juga aturan pemerintah. Maka sebenarnya ekonomi juga penting. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian para wali santri, wali murid, saya ingin sampaikan sebagian saya sampaikan tadi. Saya tidak mengatakan bahwa di SD, SMP, umum, SMA itu kurang, tidak. Tapi kita tahu saja di sana adalah soal pendidikan agamanya, apalagi ini paling-paling ada di Mulok dan semuanya, dan itu amat sangat keterbatasan. Terlepas dari itu semuanya, maka ingin saya sampaikan bahwa wali murid pas dan tidak salah, tepat sekali kalau menyerahkan anaknya di sekolah-sekolah yang plus. Tidak berarti yang lain jangan tersinggung, Pak, kembali dengan saya. Nanti ada kepala SD sesinggung, kadis pendidikan tersinggung, jangan. Yang plus artinya kita tidak perlu repot-repot lagi ngajari bagaimana baca Al-Quran, ngajari sholat, ngajari wudhu dan sebagainya. Tidak perlu lagi, dan alhamdulillah hanya pasrah kepada Allah, ikhtiarnya serahkan kepada sekolah ini, insya Allah yayasan dan sekolah akan bertanggung jawab ia ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman pesan saya para wali murid, jangan serah penuh. Doa dari orang tua itu amat sangat mujarab. Doa dari orang tua itu kepada, apalagi urusan Al-Quran. Kepada teman-teman para ustaz, asatiz, asatizah dan wali murid dan para santri, saya tertarik dengan ini. Kalau siapakah kamu semuanya yang terbaik, tapi bukan pada sisi wakil gubernur, enggak, bukan sisi Pak RT, enggak, Pak Kadis, enggak, pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jangan dibantah.
Kalau pandangan Abdul Hasani masih kadang-kadang miring-miring. Tapi kalau pandangan Allah ukurannya adalah sudut pandang Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengajarkan Al-Qur'an, siapa yang belajar Al-Qur'an, dialah orang yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi mari kita teruskan, walaupun saya hanya bisa bicara seperti ini. Tentu sinerginya dengan pemerintah suatu keharusan, pemerintah juga sinergi dengan yang lembaga-lembaga keharusan, tapi dengan segala keterbatasan, apalagi kalau umpamanya dikaitkan dengan bantuan fisik. Oke, serah. Betul tak? Karena yang dipikirkan adalah bukan satu dua seprovinsi ini, tapi paling tidak kita mendoakan, kita mendukung, syukur-syukur nanti memang ada, kalau ada bantuan-bantuan, yuk jangan dilupakan lembaga-lembaga yang seperti ini. Tolong sampaikan dengan pada kadis pendidikan ini. Karena di samping ini adalah kepentingan pribadi, keluarga dan dunia, tapi ini adalah kepentingan akhirat. Dan kalau kita ikut mendukung itu, insya Allah akan menjadi juga bagi kita jariah menurut Allah Subhanahu wa taala. Pada para santri, saya mendengar kabar sungguh terharu, bahkan tegak bulu roma. 1.000 yang di wisuda, 500 di Nurul Ilmi 2, 500 di sini. Ada yang bahkan sudah hafal 20 juz. Sungguh luar biasa ini. Para santri, teruskan. Saya ulangi, dan kalau persoalan dia akan bertanya, apa sih untungnya nanti hanya sebatas ngapal Al-Quran atau belajar Al-Quran, belajar agama? Apalagi di swasta, ini swasta negeri, swasta kan? Bagaimana nanti, kan sulit nanti ke depan saya mengajak kepada kita semuanya yang hadir, soal jadi apa nanti, seperti apa nanti, bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bersiap melaksanakan perintah sebagai syariat, mencari bekal untuk modal dasar kita. Soal jadi apa nanti, insya Allah itu urusan Allah. Dan manakala niat kita baik, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Mohon maaf Pak Kadis, teman-teman, ini bergurau. Saya ini wakil gubernur ya? Iya, wakil gubernur. Betul. Saya sekolah dulu dari SD sampai aliyah, tamat aliyah pakai sandal, pakai songkok. Tapi waktu itu tidak ada pikiran saya kepengen ini enggak. Hanya melaksanakan perintah. Ini belajar agama itu adalah suatu keharusan, kewajiban. Soal nanti jadi apa, itu urusan Allah. Maha bijaksana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekali lagi saya sampaikan, mari bersama-sama kita mendukung kegiatan-kegiatan yang seperti ini, apalagi ada kaitan erat dengan istilah Al-Quran, bahkan tapis Al-Quran ini. Yakinlah teman-teman kita dari provinsi kita semua ini akan membawa sebuah keberkahan. Ya untuk dirinya, ya untuk keluarganya, ya untuk masyarakat, tapi pastikan membawa keberkahan untuk Provinsi Jambi. Bayangkan kalau nanti, dan insya Allah sudah ada sekarang, dari sini dari sana bertebaran di desa-desa, di Hafiz Al-Quran, itu adalah lantaran wasilah, lantaran turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami yakin betul itu, insya Allah. Maka sekali lagi terima kasih atas berputar Jambi. Terima kasih, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan terus berlanjut di Nurul Ilmi ini dan lembaga-lembaga yang lain. Saya kira demikian. Dan terakhir, kepada para santri yang diwisuda, tentu kalaupun hari ini diwisuda belum titik akhir, belum. Juga kepada ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, wali santri, di wisudanya hari ini kan berjenjang. Ada yang mungkin baru 1 juz, betul ya? Ada baru 3 juz, ada 6 juz, atau mungkin ada 20 juz. Tentu harapan kita adalah sampai 30 juz. Itu suatu hal yang amat sangat tidak mustahil. Kepada para asatidzah, terima kasih. Mudah-mudahan pengabdian sampean diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya sampean telah bersama-sama untuk bagaimana membangun Jambi ini.
Mudah-mudahan walaupun itu bukan sebatas impian, walaupun kadang-kadang mungkin kok sulit, mudah-mudahan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian sebatas sambutan dari kami. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.